tema demensia, tentang penyakit spesifik tetapi menjadikan penurunan fungsi otak. Ya mungkin ini yang rawuh juga sudah masuk di usia 40 ke atas ya. Ini perlu berhati-hati dan nanti kita perdengarkan dari Ibu Dr. Erupsiana. Ibu Dr. Erupsiana ini salah satu dokter yang merawat ibu saya, Ibu Endang Murwati dari PRA Serengan. Tidak berpanjang lebar, kepada Ibu Dr. Erupsiana kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita coba bahas tentang dampak negatif gangguan saraf. Sebenarnya saraf sendiri kan, ini apa ya? Bismillah. Ini jadi hari ini di sini diamanai dari PKU untuk mengisi malam hari ini terkait adanya dampak-dampak negatif dari gangguan saraf. Sebenarnya di sini banyak sekali yang bisa dibahas, cuma nanti mungkin saya ambil salah satu saja. Slide. Nah, sebenarnya kan saraf itu dibagi dua, ada saraf pusat sama saraf perifer. Di sini nanti kita bahas yang pusat saja, yang perifer mungkin lain kali atau ya diambil satu aja karena banyak banget kalau untuk gangguan saraf. Nah, di sini kita coba mengenal tentang demensia. Nah, demensia itu sendiri kan suatu sindrom di mana terjadi penurunan kemampuan intelektual yang progresif, yang menyebabkan jadi kognitifnya, fungsi untuk fungsionalnya sehari-hari berubah. Jadi biasanya fungsi-fungsi pekerjaan sosial sehari-hari dan aktivitas harian itu terganggu. Nah, di Indonesia ini cukup banyak yang kejadiannya itu saya tampilkan dari jurnal. Itu termasuk nomor 1, 2, 3. Nah, itu termasuk tinggi untuk angka kejadiannya. Slide. Nah, demensia atau pikun sendiri, nah ini gejala-gejalanya yang mungkin perlu diketahui ya. Nah, di awal biasanya gejala-gejalanya itu mudah lupa memori. Memorinya biasanya jangka pendek yang paling sering. Nah, nanti juga ada gangguan tidur, lama-lama jadi adanya gangguan tidur, lalu bingung, gangguan kepribadian, gangguan mood yang tidak stabil. Nah, ini kan nanti kan pertanyaan berikutnya adalah, bedanya apa ya untuk lupa sama demensia sendiri? Slide berikutnya aja lebih kelihatan. Jadi kalau lupa itu sebenarnya masih wajar. Bedanya adalah kalau lupa pada demensia itu benar-benar yang sudah melupakan, yang slide berikutnya aja. Nah, ini jadi lupa hari, waktu, jadi orientasi untuk hari, waktu, tanggal itu benar-benar sudah tidak bisa mengingat. Sedangkan lupa bisa lupanya cuma hari tapi bisa mengingat kembali. Di situ bedanya. Yang kedua bisa kadang kalau yang demensia itu benar-benar sudah tidak bisa, kesulitan untuk mengucapkan suatu kalimat. Nah, kalau bedanya kalau pelupa itu cuman ketika kita bicara satu kalimat mungkin lupa satu kata, tapi nanti bisa melanjutkan. Nah, kalau demensia itu benar-benar sudah nggak bisa membuat kalimat yang bagus. Nah, yang ketiga, sering kehilangan barang. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah terkena demensia itu lupa menaruh barang dan tidak bisa menemukan. Nah, kalau orang cuma lupa biasa, lupa naruh tapi masih bisa menemukan. Ini. Nah, kalau yang keempat ini terkadang salah mengambil keputusan atau penilaian. Nah, kalau
masih pelupa biasa itu wajar. Maksudnya wajar, nanti ini ada tesnya, ada tes namanya MMSE. Ini kita nanti cek di mana fungsi-fungsi otak, kita cek satu persatu. Nah, kalau untuk nanti digolongkan ke demensia itu fungsi-fungsi bisa fungsi dari visuospasial, fungsi kognitif, eksekutif, pengambilan keputusan. Nah, di situ nanti ada gangguan. Memang ada tes-tes khusus untuk menyatakan ini demensia atau hanya pelupa atau baru mulai di tahap mild cognitive impairment. Jadi ada gangguan fungsi kognitif yang ringan tapi belum mengganggu kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, demensia ini ada banyak penyebabnya. Ini ada macam-macamnya, makanya ini kita bahas karena akhir-akhir ini memang banyak yang mengarah jadi gejala stroke, tapi munculnya di gejala demensia itu bisa. Nah, ini mungkin yang perlu kita kenali untuk tanda-tanda dari demensia. Gangguan daya ingat seperti yang saya contohkan tadi, lupa menaruh barang, tidak bisa menemukan di mana barang kita taruh seperti itu. Sulit fokus, jadi biasanya jadi lupa menggunakan alat-alat sehari-hari. Jadi mungkin handphone, nggak bisa menggunakan telepon seperti itu. Sulit menemukan melakukan kegiatan familiar. Nah, ini maksudnya gini. Jadi biasanya kalau demensia itu aktivitas hariannya sendiri akan terganggu. Jadi kayak mandi itu juga tidak mau. Jadi aktivitas harian sudah mulai terganggu. Jadi sudah mulai ada kayak ketergantungan seperti itu. Disorientasi, jadi bingung. Biasanya orang demensia itu bingung. Orang demensia itu biasanya sering kesasar. Hati-hati kalau sering kesasar. Nah, ini bisa jadi. Terus visuospasial, yaitu nanti pengambilan keputusan seperti itu. Gangguan komunikasi seperti yang saya contohkan tadi, lupa menaruh barang pada tempatnya sudah saya jelaskan tadi. Susah membuat keputusan, yaitu tadi. Jadi susah membuat keputusan itu biasanya orang demensia itu pakai baju aja salah. Lengan kanan dipakai di kiri atau kiri dipakai di kanan. Jadi umpamanya pakai bajunya sudah nggak benar lagi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang ke-9 ini ada menarik diri. Jadi biasanya dia jadi kayak depresi, dia nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus ada juga gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini biasanya muncul terakhir. Jadi biasanya jadi pemarah, perubahan kepribadian seperti itu. Lanjut. Nah, ini perubahan perilaku bisa curiga tanpa alasan, tidak ada semangat hidup, sulit tidur, cemas berlebihan, perubahan emosi, hubungan sosial seperti yang saya. Lanjut aja. Kemunduran intelektual, lupa nama orang, bahkan nyon sewu, kalau demensianya sudah parah, kita bercermin saja sudah tidak kenal dengan wajah kita sendiri, sampai seperti itu. Iya. Lanjut aja, sering kesasar. Ini tadi sudah dijelaskan, Nah, ini yang kiri itu kan gambar otak yang normal. Nah, pada orang demensia itu memang terjadi kayak penurunan volume dari otak. Seperti itulah gambarannya. Nah, kalau dibiarkan, tidak diobati, tidak diterapi, biasanya akan makin progresif, makin cepat terjadinya pemberatan dari demensia. Nah, ini bisa dicegah nggak? Selanjutnya bisa. Nah, bisa dipercepat. Jadi proses demensia itu bisa dipercepat, bisa diperlambat, tergantung nanti pola hidup kita. Lanjut. Ya, ini yang mempercepat terjadinya pikun atau demensia, Yang pertama stres, itu pasti. Stresor itu bisa menyebabkan terjadinya faktor risiko mempercepatnya. Rokok. Jadi kalau yang merokok mungkin berhenti saja karena cukup berbahaya. Nah, ini penting juga. Leyeh-leyeh nggak mau aktivitas sehingga karena kurang aktivitas menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas ini menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, penyakit-penyakit itu bisa gula, hipertensi, hiperkolesterol, jadi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah, kalau
arteriosklerosis. Nah, itu juga salah satu beberapa penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya demensia itu sendiri. Nah, ini gula, makan makanan yang berlebihan, junk food seperti itu, makan makanan yang tidak sehat ya. Ini contoh-contohnya junk food, makannya berlebihan, mabuk-mabukan, itu bisa mempercepat terjadinya proses demensia sendiri. Nah, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu kenapa bisa menyebabkan demensia? Karena tadi kan ada beberapa macam demensia. Nah, di demensia itu sendiri kan tadi ada yang vaskuler. Nah, ketika terjadi demensia vaskuler itu kan karena terjadi stroke dulu sehingga terjadi demensia. Nah, penyebab stroke, faktor risiko yang menyebabkan terjadinya stroke kan ada hipertensi, penyakit jantung, gula. Nah, yang perlu diwaspadai lagi yaitu tadi gejala-gejala stroke yang minor, biasanya lupa. Jadi jangan cuma menganggap stroke itu kelemahan dari anggota gerak, kayak lumpuh sesisi itu, nggak cuma seperti itu. Jadi kalau memang terkenanya di fungsi memori, nanti bisa tiba-tiba jadi nyun sewu, jadi pelupa, jadi gangguan kepribadian juga bisa. Jadi ketika ada gejala yang tadi stroke tadi tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba, itu harus hati-hati. Nah, pencegahan untuk demensia sendiri bisa dengan perubahan, intinya adalah perubahan pola hidup sehat. Yang pertama, tetap stop merokok. Kedua, nah, olahraga ringan. Nah, di sini ada yang menyebutkan di jurnal itu bisa aerobik dan aerobik dan anaerobik. Biasanya kalau olahraga ringan biasanya saya lebih menyarankan jalan kaki karena simple, murah, meriah, tidak terlalu memakan waktu juga. Biasanya saya sarankan kalau di buku itu menyebutkan 20-30 menit itu insya Allah udah cukup. Nah, ini bisa dilakukan minimal itu 3-4 kali seminggu, tapi continue, rutin, diusahakan rutin. Seperti itu. Nah, makan makanan yang sehat, perbanyak sayuran, air putih seperti itu. Jadi kurangi makanan-makanan yang berlemak, tinggi garam. Harapannya supaya mengurangi faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi seperti itu. Ya. Nah, ini kalau sudah yang mulai agak lupa-lupa, ini bisa kalau sudah yang mulai masuk ke demensia, biasanya ini bisa dilakukan. Kalau mulai ada lupa-lupa, jadi mengisi kegiatan dengan kegiatan positif itu bisa macam-macam, sesuai hobi masing-masing orang. Bisa dengan kayak berkebun, memasak, ataupun melakukan hobi-hobi yang lain. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin main catur atau apa yang sesuai kesenangan masing-masing. Lalu sosialisasinya bisa jadi berkumpul dengan orang-orang, interaksi sosial itu akan mengurangi progresivitas dari demensia. Jadi mengurangi. Jadi pada pasien-pasien demensia kalau di Jogja sendiri sudah ada perkumpulannya. Itu dikumpulkan nanti beberapa pekan sekali untuk interaksi sosial para orang-orang yang sudah terkena demensia seperti itu. Nanti bisa dilakukan kayak senam demensia itu ada, senam untuk memori itu ada, tapi saya nggak menampilkan ini videonya ada. Jadi ada senam untuk demensia, jadi senam untuk memori, memperbaiki memori itu ada. Biasanya mereka akan senam bareng-bareng sehingga memang membuat memperlambat progresivitasnya. Nah, ini juga penting ini, memperbanyak membaca. Bagus banget. Nah, kalau untuk membaca Al-Quran sendiri kemarin memang itu terapi yang sangat bagus sebenarnya. Untuk pasien-pasien yang demensia itu bagus. Biasanya memang saya sendiri minta pasien saya yang stroke, post stroke itu yang ada gangguan ke arah lupa, VCI belum sampai masuk ke demensia, saya mencegah jangan sampai masuk ke fase demensia karena ada jurnal yang menyatakan dari vascular cognitive impairment, jadi kekurangan fungsi kognitifnya berkurang itu bisa
ada yang menyebutkan bisa berlanjut ke demensia. Nah, biasanya pasien-pasien yang sudah mengalami mild cognitive impairment atau vascular cognitive impairment itu bagaimana caranya kita cegah jangan sampai masuk ke demensia. Karena kalau vascular cognitive impairment atau kognitifnya terganggu lah ya sedikit, itu bisa progresif. Nah, kita mencegah itu dengan cara-cara tadi. Salah satunya banyak membaca. Saya biasanya memang minta pasien saya udah baca Quran aja. Gitu. Atau dengan cara hafalan lagi, baik dengan mau zikir monggo, mau baca hafalan Quran 1 ayat 1 bulan monggo dipersilahkan. Tapi itu insya Allah juga mencegah terjadinya progresivitas dari demensia dan memperbaiki. Biasanya alhamdulillah kalau pasien-pasien itu mau, lupa-lupanya memang alhamdulillah memang cukup berkembangnya lumayan alhamdulillah. Atau nah ini ada lagi permainan edukatif itu contohnya banyak ya, main kayak anak kecil puzzle atau menyusun balok, itu juga akan membantu mengurangi progresivitas dari demensia seperti itu. Nah, ini sama menghabiskan waktu dengan orang-orang yang disayangi itu juga bisa mengurangi kecepatan progresivitas dari demensia. Nah, dan juga melakukan cek rutin kesehatan ke dokter ini penting. Kenapa? Kalau itu demensia biasanya kalau progresif banget itu bisa sampai, saya pernah dapat pasien dulu sampai saya ngamuk. Ketika stage sudah agak parah, itu bisa sampai ngamuk. Nah, jangan sampai terjadi di situ. Nah, untuk menanggulangi itu biasanya kita kontrol faktor-faktor risiko yang mempercepat terjadinya demensia yang makin parah. Contohnya tadi tekanan darah harus terkontrol dengan baik, gula, diabetes harus terkontrol dengan baik, penyakit jantung harus terkontrol seperti itu. Nah, ini pokoknya intinya adalah ada terapi farmakologis yang diberikan obat-obatan oleh dokter dan non farmakologis yang bisa diusahakan sendiri oleh keluarga, yaitu yang non farmakologis intinya perbaikan pola hidup sehat dan perubahan pola perilaku hidup sehari-hari seperti itu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Erupsiana yang telah menyampaikan tema demensia pada malam hari ini. Mungkin sebagai pelengkap, tadi disebutkan untuk menterapi demensia atau mencegahnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan itu menjadi saran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka dia tidak akan dikembalikan ke usia tua renta. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma raddadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di usia yang tua renta. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beliau berkata yang dimaksud di ayat itu adalah orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an berkata, dahulu sering dikatakan sesungguhnya manusia yang akalnya paling terjaga dari penyakit pikun adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Hadirin, sebelum sesi tanya jawab, kami sampaikan informasi bahwa agar kotak dan gelas nanti setelah selesai pengajian bisa dibawa ke belakang demi menjaga kebersihan bersama. Yang kedua, informasi dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Surakarta yang bekerja sama dengan UMS bahwasanya akan diadakan besok Senin 14 Oktober 2024 jam 8 sampai jam 15 atau jam 3 sore di Auditorium
Muhammad Jasman UMS, uji publik calon wali kota dan wakil wali kota periode 2025 sampai 2030 bersama calon yang pertama yaitu Bapak Teguh Prakoso dan Bambang Gage. Yang kedua yaitu Mas Respati Ardi dan Mbak Astrid Widayani.